dari D. Ya, Min. Saya Dinda Jamarani. Saya Hale Manuela. Dan saya Petujusin Mayawarani. Dan sekarang kita akan membahas tentang Frozen Soto. Kita kenalan yuk. Siapa sih yang nggak tahu soto? Makanan ciri khas di Indonesia ini yang dikonsumsi saat musim hujan melanda dan saat kalian sedang sakit. Kuahnya yang berwarna kuning ini timbul karena adanya kunyit sebagai bahan dasar pembuatan soto. Makanan ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah Pulau Jawa. Dan makanan ini juga memiliki varian yang berbeda, seperti soto Betawi dan soto Kudus. dan yang paling terkenal adalah soto Makassar dan sebagainya. Ibarat Bhinneka Tunggal Ika, jenis kuliner yang satu ini memang bermacam-macam jenis dan variannya. Namun, tetap satu jua dalam kemasan yang bernama soto. Tapi soto itu memiliki masa simpan yang relatif rendah dan lebih enak ketika dimakan hangat-hangat. Nah, dengan inovasi Frozen Soto ini, kami akan menghadirkan soto yang memiliki masa simpan lebih dari 3 hari. Dan ini cocok banget buat remaja rumahan seperti kalian yang lagi nonton, sehingga Frozen Soto ini bisa dinikmati secara instan, praktis, dan tidak banyak menyita waktu. Emang Frozen Soto seperti apa sih? Jadi, inovasi Frozen Soto kami ini akan melalui tahap pembekuan, di mana serbuk bumbu soto dan juga bahan pelengkap lainnya akan divakum dan dibekukan. Nah, pembekuan ini akan berguna agar masa simpan dari soto ini bisa berlangsung lebih dari 3 hari. Tapi, apakah inovasi ini membuat masa simpan soto lebih panjang? Yes, tentu saja. Dari yang kalian tahu, masa simpan soto tidak begitu panjang. Meskipun disimpan secara terpisah maupun dimasukkan ke dalam kulkas, tidak akan berlangsung lama juga. Kalaupun dipanaskan, tidak seenak yang fresh. Maka dari itu, kami memanfaatkan teknik pembekuan untuk memunculkan inovasi Frozen Soto ini agar masa simpan soto lebih panjang dan lama dan juga praktis untuk dimasak. Analisis SWOT-nya yuk. Sekarang mari kita bahas tentang analisis SWOT. Nah, apa aja sih strength dari inovasi ini? Nah, inovasi ini merupakan masakan tradisional Indonesia yang bisa dibeli oleh wisatawan dan juga penduduk lokal. Selain itu, proses memasak produk ini tidak sulit. Weakness-nya adalah kami memiliki keterbatasan dalam hal modal dan juga karena produk kami merupakan buatan tangan, stok produk kami menjadi terbatas. Opportunities-nya adalah seperti yang saya katakan tadi, produk ini bisa dibeli oleh wisatawan dan juga penduduk lokal. Jadi, target pasar soto kami menjadi sangat luas dan juga daya simpan yang lebih lama daripada soto-soto biasanya bisa menjadikan daya tarik untuk menarik lebih banyak pembeli. Dan yang terakhir ada trust. Pada masa pandemi seperti ini, perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dan itu merupakan salah satu trust untuk kami. Dan juga saya melihat ada beberapa toko yang memiliki produk serupa dengan kami. Nah, pasti pada penasaran kan bagaimana cara pengolahannya? Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bumbu dari kaldu soto ayam dan juga bahan pelengkap lainnya ada ayam cincang, bawang merah, bawang putih, ketumbar halus, kunyit, daun jeruk, daun salam, sereh, lengkuas, jahe, gula, garam, bumbu penyedap, dan air minum. Alat-alat yang dibutuhkan ada panci, teflon, spatula, tirisan, oven, loyang, dan juga blender. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan untuk mengemas ada impulse sealer atau vacuum sealer dan juga plastik vakum atau plastik kemasan frozen food. Sekarang yuk kita membayangkan bersama ilustrasinya dan ketahui cara pengolahannya. Kita mulai dari bumbu kaldu soto ayam. Untuk bumbu kaldu dari soto ayam ini sendiri, kami akan menyiapkan bawang merah, bawang putih, ketumbar halus, dan kunyit, serta ayam cincang. Kemudian kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Lalu kita akan menggunakan teknik penghalusan di mana kita akan memasukkan semua bahan-bahan tadi ke dalam blender lalu dihaluskan. Kami usahakan agar teknik ini tidak menggunakan air sama sekali.
Karena dirasa sudah cukup halus, kita akan berlanjut ke teknik penggorengan dengan teflon. Kami masukkan bahan-bahan yang sudah cukup halus tadi ke atas teflon, kemudian kita tumis beserta bahan pelengkap lainnya seperti serai geprek, lengkuas, jahe, kemudian daun jeruk dan daun salam. Tidak lupa kami tambahkan gula, garam, bumbu penyedap dan juga lada bubuk. Kemudian kita tumis hingga kering. Sedikit info, karena bumbunya tadi akan mengeluarkan cairan sendiri, maka kami tidak akan menggunakan minyak dalam teknik penggorengan ini, karena nantinya akan berminyak dan berminyak ini akan membuat bau tengik ketika dibekukan. Jadi kami hindari. Setelah kami tumis dan dirasa sudah kering, kami akan menaruhnya di atas loyang dan memasukkannya ke dalam oven dengan teknik pemanggangan dengan panas 150 derajat selama 30 menit. Setelah 30 menit tadi, kita akan mengeluarkannya dari oven dan mendinginkannya sebentar. Ketika sudah dingin, kami akan memasukkan ke dalam blender dan menggunakan teknik penghalusan lagi. Nah, setelah kami rasa sudah lebih halus, kami akan menaruhnya ke atas loyang lagi, memasukkannya ke dalam oven dengan teknik yang sama, yaitu pemanggangan selama panas yang sama 150 derajat, namun waktunya 25 menit saja. Setelah 25 menit tadi, kami keluarkan dan jika dirasa sudah halus dan kering, maka bumbu dari kaldu soto ayam ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bahan pelengkap. Di sini kami akan melakukan teknik merebus dengan menyiapkan air panas di atas kompor, kemudian memasukkan ayam dan tunggu hingga matang. Setelah ayam sudah dirasa matang, kami akan meniriskannya, kemudian berlanjut ke tahap penggorengan lagi untuk menggoreng ayam hingga matang di dalam minyak panas. Setelah kami merasa ayam sudah matang dan setengah kering, kami akan tiriskan, kemudian hilangkan minyaknya semua agar sekali lagi tidak berbau tengik ketika dibekukan. Kemudian kami akan berlanjut ke teknik penyuiran. Nah, ayam suwir ini hadir sebagai bahan pelengkap atau topping di atas soto ayam nanti ketika sudah jadi. Nah, bahan-bahan seperti kaya, perasan jeruk limau, seledri potong, bawang goreng, dan juga kentang tipis-tipis yang sudah digoreng sudah kami olah dan kami akan langsung masukkan ke dalam kemasan. Untuk sounnya, kami akan rendam terlebih dahulu di dalam air dingin supaya lebih lunak, dan jika dirasa sudah lunak, maka tiriskan dan kita siap untuk kemas. Soun ini sebagai bahan pelengkap yang penting juga selain ayam suwir tadi, karena selain memakan soto ayam dengan nasi, soto ayam juga bisa dimakan dengan soun saja. Setelah semua bahan sudah ready, ini waktunya kami untuk mengemas dengan plastik frozen food atau plastik vakum, lalu disegel dengan impulse sealer terutama untuk bumbu dari soto ayam dan juga bahan-bahan kering lainnya. Sedangkan untuk soun dan ayam suwir tadi, kami akan memasukkan ke dalam plastik vakum dan menggunakan teknik vakum dengan vakum sealer, sehingga kedua bahan tadi bisa dinikmati dalam jangka waktu yang panjang. Kami akan masukkan semua bahan-bahan yang sudah dikemas tadi ke dalam kemasan frozen food yang lebih besar, kemudian menempelkan stiker dengan nama produk kami, yaitu adalah Frozen Soto Ayam.